Terima kasih Anda yang selalu bersama kami di channel ini 93,7 Radio Gama FM untuk yang lebih baik. Saya kembali hadir menemani Anda di sini dan saya juga tidak sendiri. Salah seorang legislator Kota Makassar menjadi narasumber saya dan kita jumpa di program acara parlemen kita. Saya bersama dengan Fasrudin Rusli dari Komisi C Bidang Pembangunan. Anda mungkin familiar memanggilnya Bung Acil. Siap. Bung Acil, Ya. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Alhamdulillah. aktivitas begitu padat tapi tetap bugar ya untuk Ya. kali ini. Ya, kita berbicara tentang SPMB 2025, sistem penerimaan murid baru tahun 2025. Ini sudah hampir menjelang, tentu saja untuk SPMB 2025. Iya, Bung Acil, kalau kita melihat bagaimana terjadinya perubahan antara PPDB sonasi ke SPMB 2025. Ini kan artinya setelah mengevaluasi sistem yang lama, ada sistem yang baru artinya lebih baik lagi. Kalau melihat Makassar ini untuk kemudian jelang SPMB 2025, seperti apa Anda melihatnya? Kalau saya lihat kalau perubahan nama tidak terlalu bagaimana sekali, tapi ini untuk meningkatkan mutu dari pendidikan tersebut, sehingga saya melihat Kementerian Dinas Pendidikan mengambil langkah untuk melanjutkan soal perbaikan mutu pendidikan di negara kita ini, terkhusus Kota Makassar. Saya sangat terima sekali dengan adanya pergantian ini, sehingga ada tambahan. Tambahan maksudnya kemarin hanya tiga persyaratan untuk penerimaan siswa, sekarang 4. Jadi ada domisili, afirmasi, habis itu ada prestasi dan ada mutasi. Nah, jadi saya berharap ke depan setiap sekolah negeri untuk penerimaan siswa baru ini harus menambah persentase dari yang kemarin sudah ada, sehingga saya merasa kalau umpamanya soal afirmasi dan prestasi itu harus tingkatkan frekuensinya, karena kemarin itu sekitar 6-7%. Saya maunya sekitar 10 lah, karena di situ kan seperti afirmasi, situ ada anak-anak kita yang disabilitas yang harus direkrut juga. Habis itu anak-anak kita yang kurang mampu itu perlu dibuka peluang untuk mereka bersekolah di negeri. Dan kita tahu bersama bahwa setiap periode kelulusan anak-anak kita yang dari SD untuk SMP itu sangat besar. Itu sekitar 22.000 sampai 23.000. Penerimaan nanti pada waktu siswa kita masuk SMP itu hanya sekitar 12.000 sampai 13.000, sehingga sekitar 10 ribuan kurang lebih itu akan terpenuhi untuk sekolah swasta. Oke, artinya juga bagaimana agar sekolah negeri dan swasta ini bisa seimbang begitu. Seimbang. Seperti apa kira-kira yang coba untuk bisa dilakukan agar keseimbangan ini terlihat? Karena kalau kita melihat juga ya Bung Acil, bahwa masih banyak orang tua yang kemudian mengatakan bahwa negeri jauh lebih baik dibandingkan swasta. Padahal sebenarnya kalau pikiran mereka cerdas, orang-orang tua kita yang ada di Kota Makassar, itu malahan mutu dari sekolah-sekolah swasta itu lebih bagus, karena ada beberapa sekolah yang menerima guru-guru dari SMP negeri, SMP negeri ini, sehingga tambahan nilai mereka itu lebih bagus lagi kalau saya merasakan. Tapi di imajinasi orang tua kita sekarang, yang penting anaknya negeri dulu, ini jadi masalah. Biasa juga kami sebagai anggota DPR, konstituen kami biasa meminta bantuan, sehingga kami mencarikan jalur solusi untuk perekrutan anak-anak kita yang tidak diterima di SMP negeri. Jadi kemarin memang saya rasakan bagaimana orang tua, seperti contoh, banyak orang tua yang maunya SMP unggulan, semua unggulan. Biasa kami juga menyampaikan kepada mereka, semua sekolah bagus, itu tergantung dari anak-anak kita untuk menerima dari serapan dari apa yang disampaikan oleh guru, itu aja.
Sehingga mau SMP negeri maupun swasta itu sama sebenarnya, dari mana kemampuan anak-anak kita menerima apa yang disampaikan oleh gurunya masing-masing. Itu tergantung juga dari lingkungan, pasti ada pengaruhnya. Lingkungan, keluarga, itu pasti. Dan ini biasanya juga sekolah-sekolah prestasi yang kategorinya tanda kutip, anak-anak kita yang disabilitas ini masih persentasenya untuk penerimaan itu masih kurang. Sehingga saya minta untuk mengurangi jalur undangan untuk anak-anak kita yang dari SD ke SMP, kurangi jalur undangan setiap sekolah, sehingga mutu sekolah kita penerimaan dari siswa baru itu lebih bagus lagi ke depan. Mudah-mudahan PLT dari Dinas Pendidikan mengertilah soal penerimaan siswa baru nanti, karena metode yang saya lihat untuk domisili ini ada perbaikan untuk sonasi. Ini sonasi bikin masalah, Bu. Kurang lebih 3-4 tahun sonasi yang kita bangun sama-sama teman-teman Dinas Pendidikan, ini biasa pengaruhnya perpindahan titik koordinat. Ini bikin masalah bagi kami. Sehingga kami biasa RDP dengan Dinas Pendidikan, kami bertanyakan kenapa anak ini yang rumahnya notabene lebih dekat dari sekolah, malah yang lebih jauh yang diterima. Karena tarikan titik koordinatnya yang lebih. Nah, seperti di Pulau Lelai, di dapil saya. Ini anak-anak kita kalau bicara soal prestasi maupun kemampuan penerimaan pelajaran mereka itu lebih bagus orang di pulau. Tapi sayang di pulau di Lelai untuk penerimaan SMP maupun SMA sangat luar biasa, karena mereka terjauh. Sepertinya mereka pengambilan karena mereka di lautan. Sehingga titik koordinatnya itu biasa berubah-ubah. Sebenarnya kalau untuk penerimaan anak-anak kita untuk SMP negeri 6, mereka pasti diterima. Karena sistem tarikan jarak sonasinya. Tapi ini lokasi. Kita lihat saja anak-anak kitanya sekolah di dapatnya swasta. Ini menjadi masalah buat saya sebagai anggota DPR dari Dapil 1. Ini soal menjadi motivasi buat saya, sehingga saya merasa dengan adanya perubahan sistem penerimaan murid baru ini yang baru 2025, mudah-mudahan ada manfaatnya buat anak-anak kita yang merindukan namanya sekolah. Dan yakin dan percaya semua anak-anak kita yang berumur usia muda harus sekolah. Saya banyak memberikan motivasi kepada anak-anak kita yang putus sekolah untuk perbaikan nasib. Dari Dinas Pendidikan Kota Makassar membuka peluang untuk paket C, paket B untuk perbaikan nasib mereka. Karena hanya biasa kayak tanda kutip mereka bertanya apa itu pakai biaya saya bilang tidak ada. Itu tidak nol rupiah, tidak pakai. Kamu ikut, yang penting kamu ikuti dan selesaikan. Insya Allah kamu akan mendapat cek. Dan banyak juga saya memberikan masukan kepada saudara-saudara kita yang putus sekolah untuk perbaikan nasibnya, bahwa ijazah paket C itu atau paket B itu sama yang dikeluarkan dari kementerian, sehingga kamu bisa menggunakan ijazah tersebut, bisa menjadi pegawai negeri, tentara, TNI maupun kepolisian. Artinya tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Paket A, paket B, paket C, dan ijazah seperti biasanya. Saya kembali dulu nih Bung Acil dengan sistem domisili. Tidak jauh berbeda dengan sistem sonasi. Tapi pasti ada bedanya. Apa yang membedakan? Kalau saya lihat dari wawancara dari kementerian, itu akan betul-betul diposisikan dari sekolah, jarak sekolah dengan jarak rumah. Jadi ada biasa juga yang nakal, Bu. Ada yang biasa juga mengambil patokan dari seperti bangunan-bangunan gedung yang artinya punya nama. Kalau diambil jalurnya ini, mereka banyak main juga, sehingga saya minta kepada teman-teman bagian di sekolah penerimaan siswa baru
dalam hal ini yang ditunjuk oleh pihak sekolah harus betul-betul mengerti, jangan mengkong kali kong soal penentuan zonasi untuk mendapatkan sekolah tersebut. Perlu pengawasan juga. Perlu pengawasan. teman-teman. Jadi saya minta kepada kepala sekolah untuk tim-tim pendataan harus lebih cerdas lagi dan lebih teliti untuk melihat, karena kemarin saya lihat banyak yang bermain-main. Karena biasa rumahnya di sini diambil jalur seperti ada toko yang besar, itu diambil jalur itu, sehingga banyak komplain dari masyarakat bahwa kok saya lebih dekat, mereka yang lebih karena ini ada permainan juga pada waktu pengauditan data tersebut. Intinya bahwa memang jujur ya, harus ada teman-teman di DPRD juga sebagai tentu saja dalam hal ini fungsinya pengawasan, ini harus bisa mengawasi agar benar-benar SPMB ini kemudian bisa berjalan dengan baik. Saya kembali lagi dengan sekolah favorit. Masih ada label sekolah favorit yang disematkan ke sekolah-sekolah tertentu. Artinya juga mungkin memang masyarakat melihat bahwa fasilitas di sana, kualitas di sana jauh lebih bagus, begitu Bung Acil. Saya melihat memang ada gap yang membatasi antara sekolah unggulan dengan sekolah, walaupun dia sama-sama negeri. Seperti contoh SMP Hanam. Kenapa pikiran orang tua hampir 1000%? Pikiran orang tua yang anaknya yang sudah kelas 6 sekarang hanya fokusnya SMP Hanam. Acil minta tolong, saya bilang saya tidak bisa tolong kalau bukan dari anak kamu. Karena kami bisa tolong kalau umpamanya ada jalur prestasi atau apa domisili, ya kita ikuti saja apa yang jadi persoalan dari penerimaan tersebut. Hanya saya sayangkan, memang sekolah favorit itu memang banyak kelebihan. Banyak kelebihan, karena saya lihat juga kemarin seperti SMP Anam. SMP Anam itu banyak menerima juga anak-anak kita yang disabilitas, yang kurang mampu. Ini yang perlu dibantu, yang perlu ditolong, yang memang otaknya lebih dari otak-otak anak yang mampu lah. Karena saya lihat juga biasa juga tanda kutip karena kemampuan dari anaknya tidak mampu, tapi dipaksakan untuk sekolah di sekolah favorit, sehingga untuk mendapatkan prestasinya itu setengah mati. Karena persaingan di sana sangat kentara sekali. Sehingga saya merasa mudah-mudahan di 2000 penerimaan siswa murid baru ini lebih bagus lagi dan penyaringannya lebih baik lagi. Artinya jangan coba-coba memasukkan anak-anak ke sekolah favorit, nanti juga akan tersiksa sendiri ya. Akan terasa sendiri bagi orang tua, karena memang tidak mampu bersaing. Seperti itu. Nah, untuk kemudian melihat kualitas pendidikan ini jauh lebih baik lagi, apalagi dalam misi, kalau tidak salah pasangan mulia ini memang meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan dasar bagi masyarakat secara merata. Begitu, memang sudah ada disampaikan. Bagaimana kemudian sekolah-sekolah lainnya ini diupayakan agar memang berkualitas juga, dalam artian gurunya juga punya SDM yang baik, kemudian fasilitas di sekolah-sekolah tersebut bisa baik agar merata. Seperti apa kalau Bung Acil melihatnya? Ya, karena saya sama Pak Api juga dulu sama-sama 2 kali saya membantu beliau untuk jadi wali kota, tapi Allah belum berkehendak. Tapi ini alhamdulillah beliau menjadi wali kota untuk pengganti dari Pak Insinyur Ramdan dan pembantu. Saya juga bersyukur juga karena kita lihat hampir semua daerah defisit yang ditinggalkan oleh bupati maupun gubernur itu banyak daerah yang defisit, sehingga pengelolaan keuangannya kurang bagus. Tapi alhamdulillah pemerintahan yang baru ini mudah-mudahan lebih banyak bermanfaat buat kami sebagai anggota DPR dan masyarakat. Mudah-mudahan ada proses yang bisa dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar terkhusus, artinya menyekolahkan guru-guru yang berprestasi di luar negeri atau mendapatkan bantuan yang secara formal, sepertinya ya
kalau dia mampu dan sebagai guru, apalagi guru yang berprestasi, Iya, berikan beasiswa untuk sekolah, fasilitas. Iya. fasilitas untuk sekolah. Jadi sehingga guru-guru kita yang ada di Kota Makassar ini seimbang Betul. semua di sekolah-sekolah. Jangan saja hanya di sekolah unggulan Iya, yang utama seperti SMP 6, iya, SMP 3, hanya hanya apa namanya, saya rasa juga guru-guru di sana memang kategorinya ya agak di atas sedikit iya. lah kualitasnya, sehingga pemerintah kota bisa mengambil alih Iya, sistem ini untuk bagaimana pemerataan semua sekolah-sekolah negeri kita yang ada di Kota Makassar. oke. Kita berharap seperti itu Ya. ya, Bung Acil. Nah, sekarang kalau kemudian melihat kemarin kan ada kasus yang solusi lewat jalur solusi sehingga tidak murid-murid yang diterima itu tidak tertampung ya dalam ada data. Ini bagaimana untuk bisa mengantisipasi hal ini agar tidak kelebihan murid-murid yang kemudian diterima dalam satu sekolah, terutama untuk sekolah favorit. Ini juga menjadi penyeimbang bagi saya, Iya, karena saya beberapa tahun ini banyak anak-anak kita yang notabene-nya dari luar kota masuk Kota Makassar iya, untuk mengadu kepintaran mereka iya, di sekolah-sekolah, sehingga banyak anak-anak kita ini yang sebenarnya notabene-nya sudah bisa masuk di sekolah negeri maupun favorit, iya, ini sudah siap, tapi iya, karena banyak juga kategori tanda kutip ya iya, permainan dari kakak kartu keluarga, iya, perpindahan yang tidak bisa dikontrol, sehingga kami minta kepada dinas catatan sipil iya, untuk mengatur regulasi ini. Alhamdulillah banyak orang-orang tua yang merasa dirugikan dengan penguncian perpindahan perpindahan. dari daerah maupun dari kecamatan. Kita kunci di situ minimal 1,5 tahun anak tersebut sudah domisili di situ. Karena biasa untuk penerimaan siswa baru yang kita akan 2-3 bulan ke depan ini, banyak yang orang tua yang melakukan hal-hal tersebut, sehingga kami minta kepada dinas Discapil untuk mengunci masalah ini. Alhamdulillah 2-3 tahun ini kita sudah dapat momennya, sehingga banyak orang tua yang datang ke DPR menyampaikan, kenapa Pak kakak kami tidak aktif, padahal kami kunci di situ. Dengan program yang dilakukan oleh teman-teman di Capil untuk mengunci sehingga tidak ada kong kali kong permainan KTP. Ini masalahnya, Bu. Iya, artinya ya memang koordinasi juga ya. Dalam ini perlu dilakukan Dukcapil agar lebih benar-benar tertib pengawasan dari teman-teman DPD juga harus ada. Nah, kalau kemudian melihat jumlah infrastruktur sekolah nih, Bung Acil, SD ini kan lebih banyak lulusannya dibanding dengan sekolah SMP yang tersedia. Jadi kalau melihat solusinya, kira-kira bagaimana agar mereka semua ini bisa tertampung di sekolah SMP yang ada? Bagaimana? Ini menjadi kendala kami. Saya alhamdulillah sudah 3 periode di DPRD Kota Makassar. Kemarin di periode kedua saya ada penambahan 10 SMP negeri. 10 SMP negeri, tapi ini belum memenuhi semua kota. Anak-anak kita yang tamat dari SD itu besar sekali. Karena peluang anak-anak kita, karena ini juga berpengaruh dengan pertumbuhan apa namanya perencanaan KB kita kurang bagus juga di Kota Makassar. Karena anak-anak kita ini banyak yang lahir, otomatis banyak yang lahir masuk SD lebih banyak lagi, sehingga penampungan di anak-anak kita di SMP itu masih tidak mencukupi. Hampir dari setengah dari anak-anak kita yang tamat SD mau masuk SMP, itu yang jadi masalah buat kami. Sehingga ada jalur solusi yang diambil oleh pemerintah Kota Makassar, Pak Insinyur Ramdan Purwanto. Ini juga harus
perhatikan juga oleh pemerintahan sekarang, karena jalur solusi ini untuk mencari peluang untuk anak-anak kita. Karena biar juga kami juga anggota DPR, banyak juga yang biasa konstituen kami yang anaknya udah lolos minta dibantu, tapi satu syarat, jangan coba-coba pakai uang. Yang penting anak-anak kita mau bersekolah, sekolah siap menampung. Yang penting volume dari siswanya nanti itu untuk mencukupi kelas tersebut. Iya, artinya memang mungkin dalam waktu dekat ini kan apa namanya, bukan pembangunan gedung sekolah, tapi mungkin membentuk SMP, mungkin bisa seperti itu mungkin ya Bung Acil. Nah, ini saya lihat, mudah-mudahan saya lihat di layar televisi, mudah-mudahan ada sekolah rakyat yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat. Mudah-mudahan ini pemerintah Kota Makassar membuka peluang tersebut. Artinya buka lagi sekolah-sekolah SMP negeri yang lebih banyak lagi. Seperti kita lihat, banyak kecamatan yang tidak mempunyai SMP negeri. Ini jadi kendala bagi kami anggota DPR. Seperti Rapocini, seperti di Kelurahan Batabantaeng, Kelurahan Batabantaeng, Kelurahan Rapocini. Ini mereka ini Batabantaeng DPT 16.000. Jadi otomatis anak-anak untuk sekolah itu lebih banyak lagi. Sehingga kami kemarin pemerintahan dari sana, pemerintahan kelurahan meminta kami untuk di audiens dengan ada perumahan untuk penyerahan pasumnya, hanya masih berkendala. Sehingga saya sudah menyampaikan kemarin waktu rapat Banggar, kiranya pemerintah kota terkhusus Kecamatan Makassar dan lebih terkhusus lagi Dinas Pendidikan untuk mencari pasum-pasum kita untuk dibangunkan untuk sekolah-sekolah SMP. Terutama dapil saya itu Rapocini dan Kelurahan Rapocini dan Kelurahan Batabantaeng. Ini daerah padat, Ibu. Sehingga mereka itu bertanya-tanya, kami mau sekolah di mana, Pak? Dengan jalur zonasi, kami tidak dapat. Tidak akomodir dan anak-anak kami tidak sekolah. Pasti hanya swasta. Swasta ini yang bikin terbebani memang SPP, Bu. Uang pembangunan. Ini kami juga sebagai anggota DPR juga terbebani dengan adanya bahasa-bahasa. Memang anak kita ini harus sekolah di negeri. Karena mereka dengan alasan itu ya, tapi memang pendapatan per kapita mereka di sana itu memang di bawah rata-rata itu. Jadi sehingga saya minta kepada pemerintah kota dalam garis besar ini untuk mencarikan solusi buat anak-anak kita bisa bersekolah terkhusus di Kelurahan Batabantaeng dan Kelurahan Rapocini. Karena jumlah DPT di sana luar biasa. Tetapi tidak ada sekolah negeri. Jadi saya minta kepada pemerintah kota dengan dinakodai oleh Pak Munafir Arifudin dan Ibu Alia untuk mencari pasum-pasum kita yang terkhusus di Kelurahan Rapocini dan Batabantaeng untuk dibuatkan sekolah. Kami di DPR kan siapkan anggaran. Oke. Artinya untuk saat ini, Bung Acil, anak-anak yang di sana itu sekolahnya ke swasta? Banyak swasta. Itu jadi kendala buat kami. Biasalah orang-orang tua karena garis kemiskinan berkali membatasi mereka untuk pembayaran SPP. Karena swasta kan SPP itu yang kasih hidup sekolah swasta dan dana BOS. Tapi ini kan tidak empati kami sebagai anggota DPR biasa membantu juga kepada konstituen-konstituen kami yang membutuhkan hal tersebut, seperti penerima siswa baru lagi ini pasti banyak datang di rumah untuk mencarikan solusi yang terbaik. Banyak juga saya kasih motivasi. Sekolah swasta itu ndak kalah juga sama sekolah negeri sebenarnya. Yang penting anakmu mau sekolah tidak, itu yang perlu. Dan ini harus orang tua juga bertanggung jawab dengan mutu pendidikan dari yang ada di Kota Makassar. Jangan hanya guru dan dinas pendidikan, tapi orang tua juga. Karena sekarang ini anak-anak luar biasa. Saya melihat setiap malam Minggu dan malam Jumat
anak-anak yang sering keluar malam sampai jam 10 ke atas, sampai jam 2, jam 1, saya melihat langsung itu anak-anak memang anak-anak seperti masih SMP-an, Iya, belum SMA, iya, yang lalu lalang bawa motor berkeliaran. Maka saya bilang, di mana pengawasan orang tua? Iya. Maka saya bilang, mau sekolah negeri manapun, kalau anakmu yang tidak mampu menerima masukan dari pelajaran tersebut, setengah mati. Iya, Ah, betul. Harus ada kerjasama ya, juga ya dari orang tua dalam hal ini. Kalau melihat program pemerintah bahwa semua anak harus sekolah, Bung Acil, ini kan juga tentu tidak ada alasan bagi saudara-saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan untuk tidak menyekolahkan anaknya. Kita mengapresiasi dengan program gratis seragam sekolah ya. ya yang ada saat sekarang ini. Sampai sejauh mana apa nanti yang coba untuk diberikan ke masyarakat dengan seragam sekolah gratis ini, Bung Acil? Ini kami melihat nanti regulasinya Iya. sebagaimana. Mm-mm. Kita melihat dulu berapa anggaran yang akan Iya. dikeluarkan oleh pemerintah kota, baik penerimaan siswa baru SD maupun siswa baru SMP. Dan ini harus dikeluarkan perwali. Iya. Perwali dulu secepatnya untuk kita mengetahui dulu, karena ini Bu, dari tahun ke tahun yang membuat orang tua merasa resah. Tapi ini kan untuk kebutuhan anak-anak kita sekolah. Seperti pembayaran baju seragam. Ini sangat terbebani. Dan biasa juga apalagi sekolah agak menaikkan harga dari baju seragam tersebut. Tapi ini kan juga kalau saya lihat sudah sepadan. Ada yang 1.200.000, ada 1,1, ada 1 juta, ada yang 800. Tapi ini kan dari jumlah dan mutu. Ada yang biasa 5 seragamnya, ada yang 4, ada yang 6, seperti SMP 6. Itu kan 2 juta lebih, tapi kualitas bajunya memang di atas rata-rata. Ya, tanda kutip, memang persoalan tersebut biasa membebani kami juga sebagai anggota DPR. Maksudnya terbebani karena banyak orang tua yang bilang, kok mahal sekali bajunya, seragamnya di SMP 6, lain sama di SMP 1, lain di SMP 2, di SMP 3. Memang kalau saya lihat jumlah dari seragam sekolah anak-anak kita yang ada di SMP 6 memang banyak. Banyak saya lihat. Jadi sehingga harga tersebut pasti akan beda dengan sekolah-sekolah lain. Hanya mudah-mudahan dengan adanya visi-misi dari Ibu Pak Wali Kota yang terpilih, mudah-mudahan bisa memberikan solusi yang terbaik bagi warga Kota Makassar dengan mengeluarkan program baju gratis. Sehingga mudah-mudahan di tahun ini bisa terlaksana dan terrealisasi. Kalau saya tidak salah dengar, kita tunggu dulu perwalinya, berapa anggaran yang dibutuhkan untuk pemenuhan baju gratis tersebut. Karena anak-anak kita minimal, saya tanya, di SMP itu sekitar 12 sampai 13 ribu. Di SD ini sampai 20-an ribu nanti pendaftaran. Sehingga, tapi kami juga nanti sampaikan kepada pemerintahan, Pak Munafir Arifudin sebagai wali kota dan Ibu Alia sebagai wakil wali kota, ini harus dibedakan. Kalau umpamanya sekolah unggulan jauh usah, karena rata-rata juga orang di sana ini pasti orang tuanya orang yang mampu. Sehingga kalau bisa yang Barelang Utara, yang dekat-dekat kanal, kita harus atur zonanya. Memang kemarin saya lihat seperti sampah gratis itu ada penilaian dari pemakaian KWH 450 dan 900. Itu sangat bagus juga buat saya, karena janji-janji politik dari Pak Munafir Arifudin itu mengambil skala tersebut untuk memenuhi kebutuhan pemenuhan sampah gratis. Hanya kita menunggu dulu regulasi yang dikeluarkan oleh Pak Wali Kota untuk mengeluarkan perwali, bagaimana teknisnya, dan ini harus bertahap. Jangan aja 450 sampai
Iya. 900, ya minimal sampai 1.300 lah, batas maksimal. Iya. Tapi ini kita mudah-mudahan Pak Wali Kota nanti menonton dari percakapan kita ini bahwa harus diatur regulasinya. Jangan juga hanya 450 sampai 900. Sehingga nanti ada perdebatan di situ. Tapi mudah-mudahan dengan kearifan dari Pak Munafir Arifudin bisa memenuhi kebutuhan dari visi misi beliau. Mudah-mudahan saya melihat kondisi ke depan ini memang perekonomian kita tidak baik-baik saja. Tapi mudah-mudahan dengan tangan dingin Pak Munafir Arifudin dan Ibu Alia bisa membangun kota ini lebih baik dari yang kemarin. Dan saya harapkan program yang gratis-gratis ini perlu ditingkatkan lagi. Seperti anak sekolah kita ini tinggal tunggu bulan. Satu bulan ke depan ini sudah anak-anak kita sudah eptanas. Ya, sehingga penerimaan siswa baru ini sudah bisa diiringi dengan baju seragam gratis. Mudah-mudahan saya berharap kepada Pak Wali Kota Bapak Munafir Arifudin dan Ibu Alia, kiranya program tersebut sudah bisa terrealisasikan di penerimaan siswa baru kita ke depan. Tahun ini. Insya Allah. Tahun ini bisa. Dan satu Pak Bung Acil, ini harus kita samakan persepsi dulu, seragam yang mana yang gratis. Ini kan juga perlu disamakan persepsi. Makanya saya bilang karena seragam gratis itu banyak, seragam itu banyak. Ada baju pramuka, ada baju olahraga, ada baju Senin dan Rabu, ada baju Selasa dan Kamis, ada yang baju putih merah. Jadi mudah-mudahan kita mau tanyakan dulu, mudah-mudahan kita tunggu perwali dulu, Bu. Betul. Karena harus ada perwali baru bisa dilaksanakan dari apa menjadi visi misi Pak Wali Kota yang janji beliau untuk kepada warga Kota Makassar. Baik, kita tunggu perwalinya, semoga bisa beriringan tahun ini di SPMB 2025. Terima kasih Bung Acil sudah hadir untuk program parlemen kita di kesempatan kali ini. Terima kasih juga Anda sudah menyaksikan kami dan mendengarkan kami melalui 93,7 Radio Gama FM. Sampai jumpa.